supervisi akademik di sekolah kita. Bagaimana Pak Bagus, Pak Rigo, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Saya bisa dikon di sini dalam rangka persiapan supervisi akademik di sekolah kita. Karena kondisinya lagi COVID, maka sosialisasinya secara daring. Pak Rigo, Pak Bagus yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa supervisi itu bukan hal-hal yang menakutkan bagi guru ya. Itu bukan kepala sekolah mencari kesalahan, bukan. Namun lebih dari itu adalah untuk memperbaiki pembelajaran guru di sekolah. Dengan adanya supervisi, kemudian ada bimbingan-bimbingan, ya insya Allah pembelajaran yang dilakukan oleh guru semakin hari semakin berkualitas. Baiklah Pak Bagus yang saya hormati, akan saya bacakan sosialisasi ini yang saya buat. Baiklah Pak Bagus, Pak Rigo yang saya hormati, pada kesempatan ini akan saya bacakan sosialisasi program supervisi SMP Negeri 2 Pangkalan Baru. Pendahuluan. A. Latar belakang. Supervisi akademik adalah proses membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah. Dasar hukumnya banyak sekali, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan seterusnya. Selanjutnya yang ke-16 Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009. Supervisi akademik hampir sama dengan supervisi pembelajaran. Jika supervisi pembelajaran fokusnya pada proses pembelajaran guru, maka supervisi akademik sifatnya lebih kompleks. Dikatakan kompleks karena tidak hanya pembelajaran saja, tapi juga menyentuh kurikulum penelitian, kelompok kerja guru, dan lain sebagainya. Tujuan sosialisasi ini adalah diharapkan kepada guru yang akan disupervisi memahami pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, dan langkah yang ada pada supervisi akademik, sekaligus bagi saya untuk memenuhi tugas pelatihan supervisi akademik memanfaatkan IT. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian supervisi akademik. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari kata bahasa Inggris supervision yang berarti pengawasan. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu super dan vision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Awalnya istilah supervisi dimengerti secara tradisional, yaitu sebagai suatu pekerjaan mengontrol, memeriksa, dan mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui tindakan
memata-matai dalam rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Namun dalam perkembangan supervisi dimengerti secara ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sistematis, artinya supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua, objektif, artinya supervisi dilakukan berdasarkan data hasil supervisi yang dilakukan sebelumnya. 3. Menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan di masa yang akan datang. Pemaknaan arti supervisi tersebut membawa implikasi dalam pola pelaksanaan dan hubungan yang antara mensupervisi dengan yang disupervisi. Pengertian tradisional menganggap bahwa seorang supervisor merupakan atasan yang mempunyai otoritas untuk menilai, bahkan menentukan baik buruk, benar salah dari kinerja bawahannya. Sedangkan pandangan modern memaknai supervisi sebagai suatu proses pembimbingan, pengarahan, dan pembinaan ke arah perbaikan kualitas kinerja yang baik melalui proses yang sistematis dan ideologis. Pola hubungan antara supervisor dengan yang disupervisi adalah hubungan mitra kerja, bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan kata akademi berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Latin yang mempunyai beberapa arti. Salah satunya berarti suatu masyarakat atau kumpulan orang-orang terpelajar. Akademik bisa juga diartikan sebagai hal yang bersifat teoritis, bukan praktis. Kajian yang lebar dan mendalam, bukan kajian teknis dan konvensional dan sangat ilmiah. Kata akademik dalam konteks sekolah dipertautkan dengan segala hal yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Sehingga kegiatan akademik adalah kegiatan selama proses pembelajaran dan hal-hal yang lain terkait dengan itu, misalnya penyusunan jadwal akademik, pembelajaran, dan silabusnya. Sedangkan supervisi akademik adalah supervisi yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang akademik melalui kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil belajar siswa membaik. Dengan demikian, supervisi akademik adalah kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi dalam upaya meningkatkan kualitas produk. Didik melalui usaha motivasi, membina, dan mengarahkan orang-orang yang terkait dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi akademik sangat penting dan harus dilakukan secara kontinu oleh kepala sekolah kepada para pendidik. Sebab dengan supervisi akademik dapat memperbaiki kinerja pendidik yang muaranya dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Konsep supervisi. Ada 3 konsep pokok dalam pengertian supervisi akademik. Yang pertama, supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. Sehubungan dengan ini, janganlah diasumsikan secara sempit bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi akademik yang baik dan cocok bagi semua guru. Bagaimana dikemukakan oleh Glickman tahun 1981. Tegasnya, tingkat kemampuan, kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta karakteristik personal guru
harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program supervisi akademik bagaimana ditemukan oleh Sergio Navani tahun 1987 dan Dares tahun 1989. Yang kedua, perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan. Desain tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, supervisi akademik merupakan tanggung jawab bersama antara supervisor dan guru. Maka alangkah baik jika programnya didesain bersama-sama oleh supervisor dan guru. Sedangkan yang ketiga adalah tujuan akhir dari supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Perlu saya sampaikan juga bahwa teknik supervisi. Satu, teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisor di sini hanya sebagai seorang guru. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kualitas pembelajaran guru yang bersangkutan. Teknik supervisi individual ada 5 macam. Antara lain, yang pertama, kunjungan kelas atau classroom visitation. Kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Tahap-tahap kunjungan kelas terdiri ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas. Tahap yang kedua adalah pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Dan tahap adalah tahap terakhir, yaitu tahap tindak lanjut. Selanjutnya, kunjungan observasi. Guru-guru ditugaskan untuk mengamati seorang guru lain yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Secara umum, aspek-aspek yang diobservasi adalah 1. Usaha-usaha dan aktivitas guru siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, cara menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, variasi metode. Yang keempat, ketepatan penggunaan media dengan materi. Yang kelima, ketepatan penggunaan metode dengan materi. Dan yang keenam adalah reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan observasi melalui tahap persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi, dan tindak lanjut. Bab 3, penutup. Supervisi akademik adalah serangkaian proses kegiatan membantu guru. Perlu dicatat bahwa supervisi akademik adalah serangkaian proses kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang dapat saya sarankan berdasarkan simpulan tersebut adalah disarankan agar instansi terkait dapat memberikan pelatihan supervisi akademik kepada kepala sekolah secara berkelanjutan dan pelatihan guru tentang penyusunan perangkat pembelajaran.
Demikian sosialisasi pada hari ini. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan Pak Ridho, Pak Bagus, dipersilahkan angkat tangan. Kalau ada hal yang kurang jelas, kalau jadwalnya sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan, lihat aja jadwalnya nanti, kapan kita akan melaksanakan supervisinya. Ada yang tanyakan? Pas. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Waktu yang telah disediakan oleh Pak Ridho, Pak Bagus. Mudah-mudahan supervisi yang akan datang berjalan dengan lancar, aman, sukses. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.